Halo teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, para penegak hukum, ahli hukum ya. Jumpa lagi dengan saya Edi Kusuma Wijaya dan Bapak Dr. Rubintan Sulaiman, SH, MH, MM, MA, CLA. Yang beliau adalah ahli pidana forensik. Nah, kami akan melakukan suatu diskusi lah mungkin ini Pak Rubintan ya. Karena apa? Karena ada kejadian yang akhir-akhir ini luar biasa. Luar biasa menjadi perhatian masyarakat. Menjadi perhatian para penegak hukum. Mulai dari Polri, jaksa, mungkin hakim, pengacara, dan masyarakat umum. Yaitu kasus yang luar biasa, kasus investasi bodong dengan kerugian 106 triliun. Wah, luar biasa. Pelakunya divonis bebas. Ya. Dalam kasus yang dikenal dengan kasus ya KSP Indo Surya. Terdakwanya Henry Surya yang udah cukup lama ditahan, mulai dari diproses dari penyidikan di Polri sampailah ke penuntutan oleh jasa penuntut ya, yang waktu itu oleh kejaksaan dituntut 20 tahun penjara dengan denda 200 miliar. Tapi apa kenyataannya? Diputus oleh hakim dengan istilahnya keputusan duslah ini. Keputusan keputusan onslah. Ya, keputusan onslah. Keputusan onslah itu kalau dalam bahasa Indonesianya nih yang lebih mudah untuk Bapak Ibu sekalian ya, adalah peristiwanya ada tapi bukan pidana. Wah, luar biasa ini kasus ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Kerugiannya cukup besar, proses hukumnya sudah panjang ya. Yang dirugikan itu ribuan. Ini ribuan itu orang lah yang ribu ini. Tapi keputusannya bisa bebas. Bagaimana ini pendapat Pak Rubintan selaku ahli pidana forensik? Ini mungkin bisa memberikan suatu pencerahan atau pendapat hukum sehingga ini bisa juga dipahami oleh masyarakat secara luas. Silakan Pak Rubintan. Makasih Pak Edi. Tapi sebelumnya itu saya mungkin mau ini Pak Edi menjelaskan dulu ya. Kasus Indosuria ini memang saya mengikuti juga ya, memonitor perkembangannya dari hari ke hari Pak. Ini kasus sudah berjalan sekian tahun sebenarnya. Awalnya itu adanya laporan tentang investasi bodong terhadap KSP Indosuria ini, ya kan? Yang pengelola dan yang pengendalinya itu adalah saudara Henry Surya. Kasus ini memang on off Pak, artinya kadang ada berjalan, kadang-kadang mandek, kadang-kadang berjalan, tapi akhirnya berjalan Pak ya. Memang pasti dimulai dari penyelidikan dari kepolisian, dan kepolisian sudah mengambil langkah-langkah, yaitu langkah-langkah yang menurut saya sangat konstruktif ya, antara lain dengan menahan, dengan melakukan penyidikan secara profesional ya dan proporsional, dan sudah masuk pada tahap waktu itu sudah diterima oleh jaksa dengan istilah di kejaksaan namanya P21. Ya, P21. Jadi kasus ini Pak memang saya agak terkejut Pak. Jadi ketika ini kasus terjadi, kerugiannya itu luar biasa, 106 T Pak. Itu saya dapat dari 106 triliun ya Pak. Ya, itu saya dapat dulu kan ada kabar hanya sekitar 350 miliar lebih kata gitu kan. Ternyata waktu saya bicara-bicara dengan teman-teman di kejaksaan, itu ngomong sama saya, Pak, tidak 350 M, tapi 106 triliun. Saya dengarnya itu Pak hampir copot Pak jantung saya, saking besar uang itu Pak. Kenapa? Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Jadi DKI aja Pak, ibu kota kita ini Pak,
Ya APBD-nya cuma 80-an sekian triliun, Pak. 85-86 triliun sekitar itulah, kurang lebih ya. Berarti lebih besar dari APBD Jakarta. Bapak bayangin, Pak. 1 tahun APBD kita itu kalah sama kasus ini. Itu kita bayangkan kan. Nah, berangkat dari situ, Pak. Saya mau memberikan pencerahan seperti ini, Pak ya. Kita mesti bisa membedakan dulu apa putusan bebas atau yang disebut dengan vesprah itu dengan putusan onslah yang seperti Pak Edi ngomong itu. Lengkapnya itu onslah van rechtvervolging. Artinya apa? Perbedaannya terjadi pada kalau dia itu perbuatan pidananya itu bisa terbukti namun tidak mengandung unsur yang disebut dengan kesalahan, karena kita punya adagium hukum pidana kita, Pak, ya, Handstraf zonder Schuld. Artinya apa? Tidak ada kesalahan, tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Tidak boleh dihukum karena tidak ada kesalahan. Itu Handstraf zonder Schuld, Pak ya. Jadi kalau ini ada perbuatan pidana dan terbukti, bisa dibuktikan, namun tidak mengandung kesalahan. Nah, ini yang disebut dengan onslah. Beda dengan vesprah ataupun bebas. Tadi Pak Edi bilang bebas ya. Itu bukan bebas, Pak. Tapi dia onslah itu yang seperti tadi saya ngomong. Nah, kalau vesprah, Pak, itu dia tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka itu dibebaskan itu. Nah, berangkat dari situ, Pak, memang begini, Pak ya. Jujur ngomong, saya pernah diskusi, Pak, sama aparat penegak hukum, khususnya di kejaksaan. Dalam diskusi-diskusi kami itu memang kami menemukan banyak hal yang menurut saya pihak kejaksaan sudah benar, Pak, mengambil satu konstruksi hukum yang menurut saya sudah pas ya, menurut saya. Karena di dalam persidangan itu sudah diungkap semua oleh JPU dengan tuntutan kalau tidak salah 20 tahun, Pak. Itu tuntutan maksimal, Pak, itu 20 tahun. Mungkin karena pertimbangan besarnya kerugian dan juga ya korbannya banyak, Pak ya, dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah kita ya. Dan ini perkara pekating, perkara penting juga, jadi dikendalikan oleh Kejaksaan Agung dan juga Jaksa Agung yang mengendalikan ini. Yang saya mau tegaskan adalah ini perkara jaksa sudah melakukan penggalian, menggali segala informasi di dalam penyidikan itu. Namun yang kita dikagetkan, bukan kita saja loh mungkin. Bukan kita lah ya, bukan kita di sini doa juga, semua rakyat pun rasanya, masyarakat pun juga kaget kan gitu. Kenapa kok ada putusan onslah? Nah, saya tidak mau menilai itu, kita hormati putusan dari Yang Mulia itu, namun mungkin ini, Pak, ya. Ini pemeriksaan dari jaksaan ini mungkin dianggap oleh Yang Mulia itu tidak bisa membuktikan adanya kesalahan tadi, Pak. Nah, kembali lagi, Pak, sebagai ahli forensik, menurut saya, Pak, kalau ini sudah diuji forensik, saya kira mungkin beda, Pak, putusan Yang Mulia itu. Karena ini mungkin belum ada kajian forensik, belum ada, pasti belum ada. Nah, untuk dari itu, Pak, apapun yang diputuskan oleh Yang Mulia itu kita wajib menghormati, Pak. Wajib loh, Pak, karena ini hukum, Pak ya. Bisa nanti JPU selaku jaksa penuntut itu bisa melakukan upaya-upaya hukum, Pak ya. Dia bisa naik ke tingkat lebih tinggi untuk menguji ini. Ini masih ada panjang, Pak, jalannya, Pak ya. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin yang saya mau tukikkan, Pak, ditukikkan, Pak ya, bahwa mungkin apakah kasus ini kalau seandainya ini dia putusan onslah tidak bisa dilaporkan kembali? Bisa, Pak. Karena ini, Pak ya, saya ulang ya, Pak ya, korban. Jadi ada beberapa alternatif untuk jalan keluar ini. Oh iya, laporkan kembali. Laporkan balik. Yang belum melaporkan. Karena semua warga negara, semua subjek hukum itu punya hak yang sama. Contoh, ada 1.000 orang korban. Ini contoh, Pak ya. 999 sudah ngelapor, Pak. Satu belum. Satu ini tidak bisa diabaikan, Pak. Dia juga korban, kan? Dia punya hak, Pak. Secara konstitusional, dia memiliki hak, dia punya legal standing, dia punya om standard head untuk melaporkan si koperasi ini agar supaya bisa dilakukan penyelidikan kembali. Jadi, Pak,
masih panjang ini Pak sebenarnya. Ya, masih panjang artinya prosesnya masih ada dan upaya-upaya lain itu bisa gitu Pak lakukan. Nah, kalau upaya perdata ya pastilah pasti bisa lah karena kan di dalam putusan pidana ini sementara Pak belum inkrah kan. Itu ada putusan onslah artinya itu diakui ada apa namanya perbuatannya namun bukan dalam kategori tidak pidana. Seperti itu Pak Edi. Seperti itu Pak Edi. Jadi masih ada ini ya. Ada dua upaya hukum yang simpel ya. Satu melapor kembali, kedua kasasi. Ya itu JPU. Iya. JPU ya. JPU melakukan kasasi, upaya hukum ya. Enggak, istilahnya upaya hukum lah. Ya upaya hukum. Kemudian kalau dilihat dari Bapak Rubintan selaku ahli pidana forensik, sebaiknya saran pendapat kasus ini bagaimana? Ya kasus ini sebenarnya kan begini Pak ya, yang saya khawatirkan tuh sebenarnya bukan berhenti sampai korban aja Pak. Yang saya khawatirkan tuh adalah gimana ya, masyarakat umum ini kan melihat seolah-olah tidak ada keadilan gitu loh Pak. Kan korbannya banyak Pak. Bahkan saya dengar Pak di media itu, korban-korban tuh stres banyak yang meninggal dunia Pak. Jadi karena uangnya tidak kembali. Ada beberapa case yang ini saya nggak tahu kebenaran, cuma dapat cerita saja Pak dari media, dari mana-mana, dari segala sumber lah gitu ya. Ada orang mau melakukan operasi Pak, operasi apa namanya jantung, karena pandemi tunda Pak. Jadi uang yang apa namanya itu untuk ini dia sementara diinvestasikan dulu sementara dengan harapan kan bisa mendapatkan ya lebih selisih bunga apapun namanya bagi hasil. Kalau di KSP itu bukan bunga Pak namanya, bagi hasil dan sebagainya yang mereka harapkan. Ternyata kan tidak dibayar Pak. Iya. Orangnya meninggal, stres meninggal. Nah ini kan contoh konkret korbannya luar biasa. Itu contoh konkret korban mikro. Yang makro Pak, ini yang lebih berbahaya menurut saya Pak. Kalau sudah hukum ini tidak dipercaya oleh orang, tidak dipercaya oleh dunia Pak, Indonesia kita ini Pak, yang saya khawatirkan tuh orang nggak percaya Pak untuk melakukan investasi di negeri kita ini. Kalau orang tidak percaya menginvestasikan Pak, yang terjadi apa? Nggak ada pembangunan Pak. Karena negara ini tidak kuat bangun Pak, karena nggak punya duit segitu banyak. Butuh investor asing. Nah investor asing kalau melihat seperti ini yang dikhawatirkan Pak. Ini yang perlu ada yang namanya itu ya jaminan kepastian hukum. Ini yang penting sekali. Itu yang kekhawatiran saya. Terlepas saya tidak mau menilai benar tidak apa ini terjadi seperti ini, karena ini kewenangan yang mulia. Tapi Pak dari kacamata logika hukum, karena hukum itu Pak kita melihat tidak dari kacamata normatif legalistik saja, kita bisa melihat dari filsafat hukum Pak, ilmu merenung Pak. Ini wajar apa enggak seperti ini? Seperti itu kan Pak. Yang kedua, logika. Ini masuk akal apa enggak nih investasi model kayak gini? Apakah ini praktek perbankan gelap, atau ini investasi kacang-kacangan atau bohong-bohongan, atau investasi benar dan ada resiko rugi? Kan itu kan mesti dikaji secara forensik Pak. Kajian forensiknya belum ada nih. Kayaknya belum ada gitu. Nah, ketika itu terjadi Pak, yang saya khawatirkan sekali lagi Pak ya, yang seperti saya ngomong, investasi di Indonesia akan mandek. Dan yang lebih parah lagi Pak, yang sudah investasi capital flight, keluar dia, pindah. Karena dia menganggap negara kita ini negara yang tidak mempunyai jaminan terhadap kepastian hukum. Itu Pak Edi. Mungkin sedikit tambahan ya Pak Rubintan ya. Mungkin untuk pegangan masyarakat ya, supaya kasus seperti ini jangan terulang lagi ya. Kalau kita lihat kasus ini kan sudah saya katakan tadi sangat luar biasa kan. Ya, besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Kejadiannya pun kejadian luar biasa lah di permasalahan hukum. Mungkin sedikit ya Pak Rubintan bisa menggambarkan ya modus operandi ini. Modus operandi kok masyarakat kok gampang benar sampai ribuan yang ikut koperasi ini. Tapi akhirnya terkesan itu adalah kasus penipuan. Ya, jadi gini Pak Edi, saya pernah jadi ahli di kasus dulu, mungkin Pak Edi pernah dengar itu kasusnya yang Ramli Arabi, kasus yang di yang di Sukabumi itu Pak.
Itu kasus investasi juga Pak, yang dia investasi ada perkebunan, ya kan? Terus orang masuk duit, terus orangnya kabur dan lain sebagainya. Jadi awal pertama itu adalah edukasi terhadap masyarakat kita ini kurang terhadap pemahaman itu. Itu yang pertama. Waktu hakim tanya sama saya, jadi menurut ahli, kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya tidak lebih tidak bukan adalah greedy, tamak. Masuk uang di perbankan itu mungkin bunganya kecil, pengen yang lebih besar. Akibatnya ya ini. Ya kan begitu. Nah, modus operandi Bapak bilang itu, modusnya macam-macam Pak. Salah satu, ya sebenarnya kalau sebelum saya ngomong modus operandi, sebenarnya enak benar cari uang seperti itu Pak. Jual kertas, dia terima duit. Jual kertas terima duit, jual kertas terima duit, kan begitu. Jaminannya apa? Nggak tahu, nggak ada Pak gitu loh. Ya kan? Nah, modus pertama adalah ya mengumpulkan dana masyarakat, terus diinvestasikan dengan ya pada portfolio yang tidak jelas, yang mengandung apa namanya tipu-tipu mungkin ya, kita nggak tahu karena kita tidak ikut terlibat dalam investasinya, investigasinya. Mungkin saja seperti itu. Jadi dibuat iming-iming, misalnya Bapak, saya iming-imingkan Pak Edi, masukkan uangmu, nanti saya kasih bunga atau keuntungan. Kalau istilah di KSP itu bukan bunga Pak, keuntungan gitu. Ya tapi sekedar nama saja kan. Udah 10%. Bapak taruh di bank cuma dapat berapa persen itu, mungkin 3%, 2%, setengah 3%, 10% kan Bapak tertarik dong, benar nggak? Ya bulan pertama saya kasih, bulan kedua ya Bapak nggak bisa harap lagi bahwa saya alasan wah ini lagi seret lah apa dan sebagainya. Itu bisa terjadi seperti itu Pak. Mohon maaf Pak Robintan ya, mungkin Pak Robintan lebih mengetahui dalam persoalan kasus ini. Tadinya ini kasus ini mulai ditangani di Polri tingkat penyidik, sampailah ke penuntut umum. Kasusnya penipuan atau apa kasusnya? Yang dituduhkan terhadap penipuan dan atau penggelapan. Ya, antara dua itu. Ya, penipuan bisa, dan kemudian penggelapan karena sampai sekarang itu uangnya sudah tidak ada kan. Uangnya itu tersebar Pak. Kan ada beberapa gedung seperti di Tamrin itu kan ada gedung Indosuri yang disita sama kejaksaan itu. Ada beberapa sudah disita namun tidak signifikan. Tidak signifikan tuh begini. Misalnya kerugiannya tuh 106 triliun. Yang tersita cuma berapa triliun aja, cuma 3 triliun, 2 triliun, mungkin segitu lah, nggak signifikan. Nah uang selebihnya kan mestinya kan ditelusuri dan melalui PPATK. Ditelusuri kan melalui apa namanya TPPU kan, bisa seperti itu. Namun itu tidak terjadi seperti itu. Lalu Pak Robintan ya, perangkat hukum kita ini sebetulnya tambah lama tambah banyak ya. Contohnya antara lain tadi disebutkan sekarang ada PPATK. Ada lagi apa tuh? OJK. Ya. Macam-macam nih yang berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan juga dengan keuangan. Tapi kasus seperti ini yang luar biasa seperti ini masih ada, sering terjadi. Dan berulang-ulang. Dan ini Pak, ini bukan satu kasus, ada kasus-kasus lain loh ini. Iya. Nah, maka ini mungkin ya, bagaimana ini pendapat Pak Robintan atau saran pendapat Pak Robintan supaya kasus-kasus seperti ini nggak terjadi lagi. Otoritas mesti tegas Pak. Masalah begini, mungkin penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim ini harus punya pandangan yang sama terhadap kasus-kasus itu represifnya Pak. Represif resor. Kita tidak bisa ngomong represif aja Pak. Kita tidak bisa ngusir asap aja Pak. Kita mesti cari sumber api dulu. Preventif resor. Syaratnya pertama, otoritas mesti tegas Pak. Jadi kalau ada hal yang mencium, ada katakanlah ada yang hal seperti ini Pak ya, orang sudah mulai banyak, lantas sudah mulai menginvestasikan, mungkin di-cut, mungkin diizinkan mungkin sampai maksimal berapa, ya kan, terus dikontrol betul-betul, terus diawasi dengan baik, ya kan, aturan mainnya dipenuhi, jangan sampai ada penggelapan ya, embezzlement ataupun fardut kalau dalam bahasa aslinya itu, atau ada yang disebut dengan bedroh, tipu muslihat ya. Ini yang otoritas kita mesti betul-betul tegas Pak. Jadi kalau ada yang membangun koperasi itu persyaratannya mesti diperketat,
diawasi dengan benar. Kadang-kadang gini Pak, ini Iya. modusnya begini juga. Kan namanya koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Ya kan? Iya. Nah ini kadang-kadang Bapak bukan anggota pun Bapak bisa nyaruh duit, Bapak bisa minjem duit. Tapi langsung mendadakan langsung Bapak tuh jadi anggota, dibuat anggota. Kadang-kadang ya off balance sheet, jadi artinya itu tidak dicatat di dalam pembukuan itu, jadi pribadi seperti itu. Jadi Pak Edi punya koperasi nih, saya investasi, terus Pak Edi itu make uang itu masuk kantong kiri, masuk kantong kanan, tidak dicatatkan dalam pembukuan yang benar gitu loh. Jadi seolah-olah tapi judulnya itu koperasi, tapi Bapak main sebagai pribadi, itu banyak terjadi Pak. Ya. Nah itu yang tidak diungkap di permukaan. Jadi Pak, kesimpulan saya pertegas ini Pak, supaya ini tidak terjadi lagi, dibuat aturan secara limitatif terhadap koperasi-koperasi yang bergerak seperti ini. Yang kedua, betul-betul diseleksi orang-orangnya Pak, agar supaya orang-orang tersebut memiliki moral yang benar. Seperti itu. Orang kalau tidak punya moral yang baik Pak, sehebat apapun juga ya habis Pak. Supir ugal-ugalan, mobil bagus juga hancur seperti itu. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, kita ini sebagai konsumen, sebagai calon korban gitu nih Pak, harus berhati-hati Pak, jangan tergiur dengan bunga, dengan tergiur dengan pembagian yang besar, apa segala gitu. Makin ditawarkan makin besar, makin curiga menurut saya gitu. Ada apa? Seperti itu. Nah ya, ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya ini miris Pak, saya didatangi Pak oleh beberapa korban. Saya ngomong sama dia, ini sulit loh kamu ini mengatasi ini. Kenapa? Ini sudah masa. Bu, banyak sekali kepentingan gitu loh. Kepentingan dari stakeholder, kepentingan dari shareholder, dari segala macam. Sulit ini saya bilang itu. Ya kan? Pemerintah pun juga sulit. Kenapa? Ini sudah kadung kata orang Jawa Pak. Ya. Sudah terjadi seperti itu. Kan seperti Bapak bilang, dalam rangka untuk preventif resore, pemerintah harus tegas. Ya. Itu Pak. Ya, Pak Rubintan ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Rubintan tadi, ini sudah sangat mengena pada kita semua, baik itu secara preventif maupun Represif. secara represif. Kemudian juga baik ini pedoman buat kita yang akan meminjamkan uang atau meminjam uang dengan hasil yang lebih besar, itu perlu waspada. Kita jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji palsu seperti yang kejadian sekarang ini. Kemudian untuk para teman-teman ya penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan Hakim, ini harus betul-betul ya menampung rasa keadilan yang menyeluruh, keadilan hukum, ya, keadilan untuk masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum. Nah, ini perlu dilindungi ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Rubintan tadi, kalau menurut saya sudah penuh ini, sudah bisa kita cerna supaya ini tidak terjadi lagi dan kasus ini bisa kita tindak lanjuti ke depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.